kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada Allah dan dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan di bawah bimbingan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhis Shalihinnya. Yang kita masih di dalam babu al-manthurad wal mulah. Kita sudah sampai kepada hadis wa'an bin Mas'udin. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa melimpahkan keridhaan atau meridhai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau bercerita, qala Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamati, pertama kali akan dituntut atau diminta pertanggungjawaban bainan nasi, di antara manusia, yaumal qiyamati, di hari kiamat, fid dima'i, dalam urusan darah. Darah maksudnya nyawa, pembunuhan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah urusan di antara sesama manusia. Adapun dengan Allah ada riwayat lain berbunyi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatuhu. Pertama kali yang akan dihisab seorang hamba di hari kiamat adalah salatuhu. Enggak bertentangan dengan hadis ini. Sebab salatuhu di sini adalah urusan dengan Allah. Urusan kita dengan Allah banyak, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah banyak. Pertama kali yang akan dipertanyakan adalah bagaimana sholat seorang hamba tersebut. Ini urusan dengan Allah. Akan tapi urusan dengan sesama manusia adalah ad-dima. Maka waspada dengan membunuh saudara secara langsung atau tidak langsung. Na'udzubillah. Dan sebetulnya kemauan atau keberanian seseorang membunuh kepada sesama manusia adalah hilang rasa kemanusiaannya. Maka orang yang sudah hilang rasa kemanusiaannya, dia layak dihilangkan dari tengah-tengah bangsa manusia. Karena dia sudah tidak punya rasa kemanusiaan. Membunuh dengan amarah. Maka orang membunuh dengan amarah, membunuh tanpa ada sebab yang diperkenankan menurut syariat. Maka pembunuh ini adalah dia seperti membunuh, dia membunuh satu orang saat ini. Tapi dia sangat mungkin membunuh 1000 orang karena dia sudah tidak menghargai kemanusiaan. Lalu bagaimana syariat Islam berperan dalam hal ini? Maka orang yang tidak menghargai kemanusiaan, maka tidak boleh dia di tengah-tengah manusia, karena dia akan merusak kemanusiaan. Sehingga ada hukum qisas. Pembunuh ya dibunuh. Sebab kalau sudah berani membunuh manusia, maka dia membunuh ratusan manusia sangat mudah. Lihat, bukankah ide-ide jahat, bagaimana kisah kejahatan yang membantai ribuan orang, itu dari otaknya satu orang yang berani membunuh satu orang. Lalu berkembang dia, karena kekuasaannya lebih luas, maka lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang dibunuh. Dan sungguh mengerikan. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Orang yang membunuh seorang yang beriman muta'ammidan, dengan sengaja. Allah. Ada hukum, ada penegak hukum syariat. Enggak boleh kita main hakim sendiri. Tempatnya jahannam khalidan. Dia abadi di dalam neraka jika dia menganggap itu ada sesuatu yang halal. Khalidan fiha. Qadiballahu alaihi. Allah marah. Allah marah. Wala'anahu, Allah mengutuknya. Wa'adda lahu adzaban adima. Allah siapkan siksa yang berat, yang agung, yang berat, menyeramkan. Nah, permasalahannya adalah ini. Bagaimana orang kok bisa membunuh? Kadang bermasalahan suatu ketika ada dua kakak beradik ini
Naudzubillah, rebutan channel televisi. Berantem sampai membunuh. Allah. Rebutan sepatu, bunuh-bunuhan. Dan kadang membunuhnya halus dan kadang membunuhnya tidak secara langsung. Makanya kalau ada orang mengatakan satu bu, yang satu mengatakan Nuh, yang ketiga membunuh. 2, 3 orang. Yang satu mengucapkan kalimat bu, yang kedua mengatakan Nuh, kemudian yang ketiga melakukannya, semuanya adalah kongsi dalam dosa. Dituntut nanti. Nah, kalau membunuh secara langsung ada dan tidak banyak. Tapi yang lebih banyak adalah membunuh secara tidak langsung. Ini yang harus kita perhatikan. Membuat fitnah yang menjadi sebab pertumpahan darah dan sebagainya. Memang kalau orang membunuh secara tidak langsung tidak akan dikisos karena tidak bisa ditangkap secara langsung. Tapi Allah, pengadilan Allah di akhirat tetap berlaku. Maka mari kita semua berhati-hati dalam bertutur kata. Bagaimana ucapan yang kita ucapkan, kalimat yang kita tulis. Apakah menjadikan orang damai atau menjadi orang bermusuhan? Semuanya harus belajar. Jangan sampai tanpa sengaja kita menjadikan sebab orang bermusuhan, pertumpahan darah. Bukan terbunuhnya satu orang, 2 orang, tapi menjadi sebab permusuhan kelompok dengan kelompok. Wah, ini dosa gede di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kita berusaha untuk menjadi juru damai di semesta ini. Ada sebagian orang yang diuji oleh Allah mungkin dengan satu penyakit. Ada penyakit yang tiba-tiba dia ingin membunuh orang lain dan sebagainya, itu penyakit. Dan tentu harus diobati dong karena dia punya penyakit seperti itu. Dia punya penyakit yang membunuh orang lain. Ini kalau tidak segera dibenahi, kalau dia tidak segera berobat, sama dia dosanya, bukan dia dimaafkan. Dia mengerti. Seperti halnya, kalau kita punya mobil, itu sudah tahu bannya itu bakal bolak-belok. Pasti nabrak orang nanti, masih dipakai. Kayak begitu. Kenapa tidak dibenahi dulu mobilnya baru dipakai? Loh, saya sakit, berobat dulu dong. Ada sakit mental. Makanya siapapun yang diuji oleh Allah dengan sakit mental ini, sebetulnya ujian dari Allah, kalau kita sabar, kemudian berusaha untuk sembuh, mendapatkan pahala besar dari Allah. Berusaha untuk sembuh. Jangan sampai naudzubillah melakukan kejahatan kepada orang lain. Sehingga ada, kalau sudah, makanya pelaku pembunuhan itu kan dibunuh dalam Islam. Sebab dia itu telah salah, mentalnya itu telah rusak, telah sakit dia. Sehingga kalau hukumannya bukan kisos, biarpun dia dibelenggu begini, karena keinginan untuk membunuh tetap ada, ide yang berjalan. Bisa melalui tangannya orang lain, lebih bahaya lagi ini. Dengan dendamnya yang tersimpan, kemudian rasa. Ini makanya dalam Islam kan kisos, pembunuh itu kisos. Walakum fil kisosi hayatun, justru dengan kisos ini ada kehidupan, karena orang mikir. Biarpun dia punya permasalahan yang berat, maka kalaupun seandainya dia punya masalah berat dengan orang lain, dia akan membunuh itu mikir 2 kali. Karena apa? Kalau aku membunuh, aku akan dibunuh. Dan kadang memang orang membunuh itu memang dari dalam dirinya sudah rusak. Ya mental yang rusak, mental yang sakit. Mental yang sakit harus benar, harus berobat dia. Kalau tidak nanti dia akan bunuh. Dan hukumannya kalau dalam Islam kan dikhusus karena ini bahaya banget orang semacam ini. Biar yang lainnya waspada. Kalau hanya sekedar di penjara misalnya atau dihukum yang lainnya, akan tetap. Dia mungkin karena tujuannya bukan hanya untuk membunuh, tapi memang sudah ketotoran. Termasuk orang yang punya, misalnya di dalam Islam yang naudzubillah. Ada beberapa waktu yang lalu kisah. Kalau dalam Islam lihat, kalau orang ada hukum rajam dan sebagainya. Kalau orang sudah kelainan dalam mentalnya itu lihat.
itu kalaupun biarpun dia disekap di sebuah kamar, dia masih punya ide-ide kejahatan di luar sana. Dan kadang ini lebih bahaya lagi. Jadi hukuman di dalam Islam itu bukan, jangan dianggap serem, sebuahnya perlu prosedur, ada aturannya bagaimana hukuman dijatuhkan. Tentu pengecekannya, jadi harus dipelajari dulu, bukan serta-merta ada tuduhan langsung dibunuh, enggak. Dan ada nanti upaya-upaya untuk menyadarkan dia. Jadi mohon maaf kali ini orang di luar Islam itu kadang-kadang kalau luar Islam yang insaf masalah beragama nggak ada masalah. Ada memang fitnah yang disebarkan untuk menjelekkan agama. Bukan agama Islam saja. Ada sebagian orang menjelek-jelekkan agama agar orang benci kepada agama, nggak dibenarkan. Maksudnya agama Islam akhirnya ada oh Islam adalah fiqafasul ittiham. Jadi diduga terus, dituduh Islam teror. Karena apa? Ada kisos di dalamnya, ada rajam di dalamnya, ada cambuk di dalamnya, ada potong tangan di dalamnya. Oh, serem banget. Tidak melihat sebabnya apa. Kalau orang membunuh dengan kebencian kepada kemanusiaannya, maka layaknya dibunuh. Oh, jangan dong dibunuh. Oke, Anda bisa mengatakan jangan dibunuh. Karena bukan Anda yang menjadi korban. Coba saja, jika anak kesayanganmu dibunuh, apa kira-kira hukuman yang tepat orang yang bunuh anak kesayanganmu? Karena semuanya menghukumi bukan sebagai atas dasar dia yang merasakan sebagai orang yang tertindas atau terzalimi. Dia yang memandang dari luar. Sehingga begitu kembang, oh jangan dolim tuh kalau sampai dikisos dolim. Dolim. Dia telah membunuh bapaknya tulang punggung dalam keluarga. Dia telah membunuh seorang bapak tulang punggung dalam keluarga. Yang menangis istrinya, menangis anak-anaknya. Akan dibiarkan orang seperti ini? Ayo. Kalau memandangnya adalah memandang dari luar, oh dolim. Pandang Anda sebagai orang yang bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, saudaranya dibunuh. Apa kira-kira? Dan Islam jauh. Dalam bahasa walakum fil qisasi hayatun, justru dengan ditegakkan kisos ini akan ada kehidupan. Orang nggak main-main untuk membunuh orang lain. Dan di dalam Islam sendiri itu orang yang beragama Islam sudah diwanti-wanti. Hukumannya adalah kalau orang membunuh adalah hukumannya neraka. Hukumannya besar. Dan itu nanti yang akan dipertanyakan pertama kali di saat berada di akhirat nanti. Diselesaikan dulu, na'udzubillah. Tersiksa. Baik, kecuali orang yang sudah dihukum di dunia. Tidak akan dihukum di akhirat lagi. Semua hukuman sesuai dengan syariat yang sudah diberlakukan di dunia tidak akan dihukum lagi nanti di akhirat. Seorang pezina yang dirajam sampai mati tidak akan lagi dihukum di akhirat. Seorang yang mencuri lalu dipotong tangannya tidak akan lagi dihukum di akhirat. Seorang pembunuh yang dikisos tidak akan dibunuh lagi karena sudah diselesaikan urusannya di dunia. Sehingga ada sahabat Nabi yang minta untuk dirajam, minta untuk dihukum. Karena apa? Mereka tahu betul begitu pedihnya, yakin benar begitu pedihnya siksa nanti di akhirat. Maka mereka minta dihukum di dunia. Akan tapi itu semua adalah dosa-dosa yang akan dihadirkan hukuman di akhirat, itu ada pengampunan di dunia. Mungkin orang pernah membunuh, kemudian dimaafkan oleh keluarganya dan sebagainya. Bisa saja yang demikian itu. Dan dia tobat. Kemudian karena menyesal malah membantu segala macam. Bisa saja penyesalan. Allah Maha Pengasih. Tinggal semua dari kita itu melakukan dua hal. Jangan berani-berani menyentuh wilayah maksiat. Berencana, berangan-angan. Jangan. Kemudian siapapun yang sudah terjerumus hendaknya segera kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan biarkan kerinduan, keinginan untuk melakukan maksiat. Termasuk membunuh orang lain. Menyakiti orang lain. Ada penyakit orang lain itu menjadi kesenangan. Sampai ada satu kelompok itu kelompok menyakiti. Dan bisa saja kita masuk grup di situ nanti kita tidak menyakiti, kita ingin melihat, menikmati orang disiksa. Ini kan sudah kelainan. Dan ini ada orang melihat orang disiksa menikmati. Bahkan dalam perkumpulan tersebut kita bisa minta saja, tolong minta apa? Na'udzubillah, ini kan suatu kejahatan yang luar biasa. Saya minta coplok matanya. Jadi menikmati dia. Cuma ini. Ini ada hal-hal semacam ini mengerikan. Jadi dia tidak melakukan, tapi dia menikmati. Berarti apa yang hilang? Kemanusiaannya. Maka kalau sudah hilang kemanusiaannya, sangat mungkin dia membunuh siapa saja. Karena bagi dia nggak penting. Na'udzubillah. Maka ini benar-benar ada di antaranya karena kebencian. Kemudian ada kebencian
yang berlebihan, yang tidak segera di-manage hatinya, tidak diatur hatinya, sehingga menjadi dendam, kemudian sampai ingin membunuh, ini menghabisi. Memang ada kelainan psikologi. Ini bahaya juga. Kalau tidak berobat, bahaya. Na'udzubillah, harus berusaha untuk sembuh. Cari obat, sebisa mungkin. Terus. Dan harus sadar kalau itu sakit. Tentunya adalah cara pengobatannya adalah keimanannya juga ditingkatkan. Karena keimanan ternyata adalah satu tablet yang luar biasa dalam meredam depresi. Karena kenal Allah. Sebab sebetulnya orang depresi itu ingin penolong. Kalau keyakinan itu adalah penolong sejati. Keyakinan itu penolong yang sungguhnya. Keyakinan Allah yang memberikan pertolongan padaku. Di samping itu dibantu oleh siapapun yang ada di sekitarnya, psikolog dan yang lainnya. Nah, ada orang pembunuh itu adalah biasanya dilihat ini permasalahannya apa. Cuman ada sebaiknya ini perlu diperhatikan. Dan tetap dosa, jangan dikatakan tidak dosa. Dia melakukan pembunuhan dan dosa. Dia dosanya karena dia membiarkan sakit yang tidak segera diobati. Dan cara berobatnya ada dong, ada kemauan dong. Harus tahu kalau itu bahaya. Na'udzubillah. Membunuh manusia. Dan kadang berantem gara-gara urusan sepele. Di samping itu juga kroposnya iman. Sehingga tidak menganggap, tidak ngerti bagaimana silaturahmi. Kakak beradik berantem gara-gara rebutan channel televisi. Kan aneh. Ajib. Rebutan sandal. Satu. Rebutan waris banyak. Kadang cara bunuhnya tuh macam-macam. Urusan dengan sihir, santet, segala macam. Waduh. Neraka paling dalam dipilih. Maka bagian Nabi rahmatan lil alamin. Untuk memangkas kejahatan-kejahatan yang menyeramkan itu adalah tumbuhkan kasih sayang di dalam hatimu. Semuanya serba indah. Mustahil orang punya kasih sayang lalu bisa membunuh. Mustahil. Maka obatnya yang itu tumbuhkan kasih sayang. Berpikir bagaimana menumbuhkan kasih dan sayang di dalam hati. Bukan membiarkan liar dengan penyakitnya. Bahaya itu. Na'udzubillah, ujungnya di neraka. Jadi kalau mengatakan orang kena depresi yang berlebihan lalu masuk neraka, bukan kita menakut-nakuti. Jika dibiarkan maka akan punya perilaku tindakan yang menjadikan dia masuk neraka. Bahaya artinya segera berobat. Makanya kami selalu tekankan semuanya ini. Beberapa tahun lalu kita mendengar berita pembunuhan. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang kelihatannya pakai kerudung begitu membunuh anak kecilnya 2. Langsung ditekap pakai. Ini kan penyakit itu. Anaknya taruh di bantal di Jawa Barat kan waktu itu. Mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu. Bagaimana kisah itu terjadi? Karena dia punya penyakit tidak segera diobati. Sampai anaknya sendiri dibunuh. Kasih bantal tutup. Ayo. Lihat. Derajat apa itu? Menyeramkan maka dari itu. Jadi kita harus selalu berusaha. Pertama berusaha menenangkan hati. Dengan kenal Allah, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah. Kemudian juga usaha zahir. Usaha zahir itu penting. Jangan sampai usaha batin saja, zahirnya tidak. Atau zahir saja tanpa usaha batin. Baik. Masalah pembunuhan hati-hati. Mengerikan. Darah akan ditanya oleh Allah pertama. Dan itu akan menghambat perjalanan kita. Menuju surga. Bahkan bisa saja disebutkan dalam Al-Quran, khalidan fiha, abadi. Kenapa? Waktu membunuh adalah menghalalkan pembunuhan. Menghalalkan pembunuhan berarti keluar dari iman. Makanya khalidan fiha akan abadi di dalam neraka. Intinya bahwa membunuh adalah Masya Allah sejelek-jelek. Jelek-jelek, tidak bagus. Maka dari itu siapapun yang punya keinginan, punya kemauan untuk membunuh, menghabisi manusia, maka sesungguhnya dia telah menghabisi kemanusiaan. Maka hendaknya segera di stop. Maka yang ingin menghabisi manusia, sebetulnya dia ingin menghabisi kemanusiaan. Asalkan tidak sesuai dengan keinginannya harus dihabisi. Dibunuh. Dihancurkan. Maka berbahaya orang ini. Maka siapapun yang punya penyakit semacam ini hendaknya berbenah. Ingat Allah, ingat akhirat. Dan berusaha untuk berobat. Jangan biarkan begitu saja. Alhamdulillah, mengerikan. Macam-macam. Kita masih ingat tahun 90. Berapa itu? Seorang istri begitu tenangnya bunuh suaminya dikubur di bawah ranjangnya. Ayo. Ayo, ingat. Tidak ada yang tahu di mana suaminya. Tak taunya ketahuan suatu ketika ada semacam galian dia. Bagaimana itu?
dengan pasangan loh ya. Istri bunuh suami, ada yang demikian itu. Ya karena itu ada kekotoran hati, kotoran mental, kotoran jiwa, dibiarkan begitu saja, nggak segera diobati. Bahkan berita beberapa tahun yang lalu, membunuh orang senang, dia senyum-senyum dia. Ajib. Coba bayangkan, membunuh kan mestinya menyesal, menangis. Membunuh senang, bahkan dia katanya dia puas. Ada beberapa tahun yang lalu, ada seorang perempuan membunuh. Ditanya kenapa membunuh? Dia pengen aja. Terus gimana? Ya senang aja. Ajib. Sakit ya. Astagfirullah. Maka siapapun Anda yang punya gejala-gejala ke sana, itu bahaya. Keluarga, musuhan, sudah ada peduli dengan manusia. Ibu, bapak, anak. Maka jangan mengentengkan hal-hal semacam itu. Itu bahaya. Iman perlu kita tingkatkan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendekat kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengangkat penyakit-penyakit yang ada pada kita. Baik. Yang akan dipertanyakan nanti di akhirat, pertama kali urusan kita dengan manusia adalah urusan darah. Urusan darah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.